Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, guru mengajar SKI MI Raudatul Ulum. Saya akan perkenalkan, saya sebagai anggota mahasiswa YIN Ambon sekaligus memenuhi tugas dan nomor peserta 786 1300 41041. Mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Saya akan melaksanakan hari Ahad tanggal 11 2025. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi saya. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Ana. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bi fatina wa bi ahlana wa baghfir lana bi dinina Baik, terima kasih. Sebelum pelajaran kita dimulai, kami akan mengabsen dari siswa dan siswi MI Raudatul Ulum. Abdul Aziz, Hadir. Abdul Hafid, Hadir. Ahmad Wildan, Ana ataupun Nisa, Hadir. Dafi Inayatullah. Hadir. Baik, saya akan memulai materi kali ini, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu tentang Isra dan Mi'raj? Ya. Silakan, apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa untuk menerima perintah sholat lima waktu. Untuk menerima sholat 5 waktu. Jadi perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa untuk menerima perintah sholat. Mungkin ada yang mau kita jawab, apa Isra menurut siswi? Ya, Itu perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa untuk menerima perintah tugas sholat 5 waktu. untuk menerima sholat 5 waktu. Jadi sama ya. Ya. Jadi sekarang akan memulai tentang bagaimana Isra dan Mi'raj, yaitu Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan malam. Isra perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yaitu langit tingkat 7. Ini. Baik, saya akan memulai tentang masalah Isra dan Mi'raj. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Jadi studi ini mengenal kisah Isra dan Mi'raj secara umum. Jadi bagaimana secara umum bahwa perjalanan malam yang tak mungkin bisa dijalani oleh manusia tanpa manusia itu pilihan. Dan Mi'raj yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha yang melalui tunggakan yaitu Buraq. Jadi Buraq. Kemudian
Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali secara sederhana kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi nanti kalian harus menceritakan di depan. Baik, saya akan memulai. Ini dari tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal kisah Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Isra dan Mi'raj, jasad dan rohaninya yang dipanggil oleh Allah, kecuali Nabi Muhammad. Kemudian nanti kalian akan mampu menceritakan kembali apa yang saya terangkan nanti. Kalian harus menjelaskan di depan, ya, harus menjelaskan di depan. Setelah itu saudara dan siswi dan siswa akan bertanya tentang kisah-kisah Nabi Muhammad. Kemudian yang pertama, pengertian Isra dan Mi'raj. Di pengertian Isra dan Mi'raj, yaitu Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang mengalami oleh Nabi Muhammad, yang merupakan salah satu hizat besar yang diberikan oleh Allah. Peristiwa ini terjadi pada malam hari di Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa yang sekarang menjadi Palestina. Kemudian ini ayat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dijelaskan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Isra dan Mi'raj ini pada masa jahiliyah ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya pertama kali yaitu Abu Bakar. Kemudian ada yang tidak percaya, bahkan Nabi Muhammad dianggap orang gila. Kenapa? Karena hal yang mustahil dijalani itu dilewati oleh Nabi secara kasat mata atau secara logika. Tapi semuanya hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena kebesaran Allah. Ini tentang sekilas Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengerti tentang Isra Mi'raj dan anak? Ya. Kemudian menganjurkan kaum muslim negeri yang aman dan damai, dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Rombongan pertama yang pergi berjumlah 15 orang, termasuk Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Mereka pergi secara diam-diam pada malam hari agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Kapal ini akan mengantarkan kita ke Habasyah. Kemudian mereka menumpang sebuah kapal. Dialah yang memimpin kelompok tersebut. Kaum Quraisy mengetahui kejadian itu, namun semua sudah terlambat. Celaka, mereka berhasil lolos. Mulai saat ini, tidak akan ada ampun lagi bagi mereka. Setelah itu, penindasan terhadap kaum muslimin semakin parah. Mereka dikucilkan dari semua kegiatan sosial, termasuk pekerjaan, perdagangan, hingga pernikahan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Rombongan kedua yang berangkat berjumlah 101 orang dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kali ini kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Amrah bin Walid ke Habasyah untuk mengganggu kaum muslimin. Bawalah harta benda ini sebagai hadiah. Kalian harus membuat Raja Najasyi mengusir kaum muslimin itu. Amr bin Ash menghasut Raja Najasyi dengan mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sesat karena tidak mengakui Tuhan-Tuhan nenek moyang. Mereka juga berusaha membujuk dengan bermacam-macam hadiah. Namun, Raja Najasyi tidak percaya begitu saja. Aku akan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Dia kemudian memanggil salah satu perwakilan kaum muslimin. Dalam kesempatan itu, Ja'far bin Abu Thalib berperan sebagai juru bicara. Dia menjelaskan apa itu Islam dengan sangat baik kepada sang raja. Dan ketika dia membacakan surat Maryam, Raja Najasyi menangis.
Sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Sejak saat itu, kaum muslimin di Habasyah bisa beribadah dengan aman. Berbanding terbalik, Rasulullah dan para sahabat yang masih bertahan di Mekah semakin terpojok. Hai, ambilkan kotoran kami. Para sahabat Abu Jahal memenuhi permintaan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Aku akan memberikannya pada Muhammad. Abu Jahal meletakkan kotoran itu di antara bahu Rasul. Rasulullah tetap dalam posisi sujudnya hingga Fatimah Az-Zahra membersihkannya sembari meneteskan air mata. Itu adalah sedikit cerita tentang kekejaman kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat pedih. Dua orang yang sangat dicintainya wafat. Mereka adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun itu pun disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kini tidak ada lagi Abu Thalib, sosok kuat yang melindungi Rasul terus-menerus. Hingga akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana ada kerabatnya yang menjadi pemimpin besar yang dapat menerima dakwah dan melindunginya. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Lemparan batu hingga terluka parah. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Rasul berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Di tengah kesedihan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membelah dadanya, kemudian membersihkannya dengan air Zam-Zam. Selanjutnya, malaikat memenuhi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Setelah itu datanglah Buraq, seekor tunggangan yang berwarna putih dan bersayap yang mampu melangkah secepat kilat. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan yang begitu jauh dan mustahil itu hanya ditempuh dalam waktu Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu, wahai Tuhan. Banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Di antaranya, 1. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. 2. Menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari kubur dan pertama dihisab. 3. Diberi 8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, memerintah kebaikan, dan melarang keburukan. Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutup bagi para nabi, serta memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali. Selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan, Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian Rasul menjawab, perintah sholat 50 kali. Maka engkau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan bagimu. Rasul kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Namun, 40 kali masih dirasa berat, dan Rasul pun kembali memohon keringanan. Hingga akhirnya, kewajiban sholat berubah menjadi 5 kali.
Selain mengunjungi surga, Rasulullah juga diajak melihat neraka. Rasul bertemu dengan malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Kemudian, Rasul melihat isi neraka. Api membara sangat besar seolah dapat membakar apa saja. Di dalamnya ada manusia dalam berbagai bentuk, dan mereka semua sedang menjalani siksa yang begitu pedih, sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ketika Rasul kembali ke bumi, Rasul kemudian menyampaikan apa yang dialaminya. Saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sekali lagi, mereka tidak mau percaya. Bagaimana bisa manusia pergi sejauh itu dalam waktu satu malam? Apa yang engkau katakan itu mustahil bisa terjadi. Kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj itu pun segera tersebar. Banyak sekali kisah. Ini tentang cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana Rasulullah itu menerima sholat setelah datangnya dari Mi'raj. Ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi sekarang ada tugas kelompok, kalau sudah mengerti, ada tugas kelompok yang siswa dibagi 3. Jadi silakan bekerja sama. Yang putri dibagi 2. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ini ada 3. Jadi ringkas, fungsinya ringkas. Jadi dibagi 2, yang siswa ada yang 2, ada yang 3 ya, yang di sini. Silakan kerjakan tentang tugas kelompoknya. Silakan ditulis masing-masing. Jadi tentang Isra dan Mi'raj dikerjakan. Silakan. Apa saja dari alur cerita tadi yang telah didengar diceritakan oleh beliau, dipersilakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita kursinya kembalikan lagi. 2 telok. Oke, kalau sudah selesai tugas kelompok, presentasikan di depan bagaimana hasil dari kerja kelompok tadi. Dipersilakan yang putri untuk mengajukan tangan untuk mempresentasikan. Silakan. Lewat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dirancang anak? Saudara adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi dalam Isra. Perjalanan dari Makkah ke Yerusalem. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Makkah ke Yerusalem dengan mengendarai buruk, seekor hewan yang memiliki sayap. Sampai di Aqsa, Nabi Muhammad SAW sampai di Yerusalem yang merupakan tempat suci bagi umat Islam. Naik ke langit, Nabi Muhammad
naik ke langit dengan mengendari surat dan bertemu dengan para nabi lainnya seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Menerima perintah salat Nabi Muhammad SAW, menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang awalnya 50 waktu sehari kemudian dikurangi menjadi 5 waktu sehari. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari peristiwa Islam dari Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Islam seperti menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Islam merupakan penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dan pengorbanan dunia dalam menyampaikan kepada Islam. Kewajiban salat. Peristiwa Islam kewajiban menetapkan kewajiban salat 5 waktu. Kewajiban Islam sebagai bentuk komunikasi dan penghormatan. Perjalanan tentang kesabaran dan ketabahan. Peristiwa Islam kewajiban memberikan pelajaran tentang kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dan kehidupan. Peningkatan kesadaran spiritual. Peristiwa Islam meningkatkan kesadaran spiritual umat Islam akan pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan kualitas ibadah. Dengan pengertian peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam dan mengikuti makna yang meninggalkan bagi umat Islam. Nah, itu tentang Isra dan Mi'raj. Mungkin ada yang bertanya kepada teman kalian. Silakan. Akan terjadi dengan kesimpulan Isra dan Mi'raj, yaitu kewajiban salat. Peristiwa Isra dan Mi'raj juga menetapkan kewajiban salat 5 waktu bagi umat Islam sebagai bentuk komunikasi dan penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran tentang kesabaran dan ketabahan. Peristiwa Isra dan Mi'raj juga memberikan pelajaran tentang kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi dari Nabi Muhammad untuk ketabahan hikmahnya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tidak ada. Nah, Terlalu. oke, selanjutnya mungkin ada siswa dari laki-laki. Silakan tentang Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa hal-hal yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Makkah ke Yerusalem. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Makkah dan Yerusalem dengan mengendarai buruk, seekor hewan yang memiliki sayap. Sampai di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa di Yerusalem yang merupakan tempat suci bagi umat Islam. Mi'raj, naik ke langit. Nabi Muhammad SAW naik ke langit dengan mengendarai buruk dan bertemu dengan para nabi lainnya seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Menerima perintah salat. Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat dari Allah SWT. Awalnya 50 waktu menjadi 50 waktu sehari, kemudian dikurangi menjadi 5 waktu sehari. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT seperti Sidratul Muntaha dan Arasy. Mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan pengalaman spiritual yang sangat penting bagi Nabi Muhammad SAW, yang memperkuat imannya dan meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah SWT. Tidak ada. Perintah salat. Terlalu. Oke, silakan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Siswa, pada saat silakan. Apa hikmah kesimpulan Isra? Hikmah kesimpulan Isra adalah peristiwa Isra menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan penghargaan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dan pengorbanannya dalam menyampaikan Islam.
Nah, itu tentang hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Silakan duduk kembali ke posisinya. Nah, jadi kesimpulannya Isra dan Mi'raj adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Oke anak-anak, bagaimana? Mengerti? Bagaimana? Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang kami akan memberikan tugas mandiri dengan pilihan ganda. Jadi nanti langsung dikumpulkan, langsung saya nilai ya tentang Isra dan Mi'raj. Silakan isi. Silakan isi dan dibaca soalnya dan dikumpulkan kembali ke sini. Dibaca. Ya, kalau ada yang sudah selesai dikumpulkan. Sudah? Sudah selesai? Yang siswa? Oke, kalau sudah selesai, jadi saya akhiri dulu, ya, dari kami. Semoga bermanfaat dari kita semua, dan kita tutup dengan pembacaan doa. Dipersilakan oleh ketua kelas Ana. Marilah kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ighfirli bilawwaq ya Allah ya Rabbi irhamni bi husni khatimati Allahumma ij'alna ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.